Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Yuli Kartina dalam program Berita Mubah Sepekan. Doakan kemajuanmu badan jamaah haji di Arafah. Penjabat Bupati Musi Banyuasin sholat Idul Adha bareng keluarga dan warga Musi Banyuasin. Penjabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha bersama dengan Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, dan juga masyarakat Muba di halaman pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Minggu 10 Juli 2022. Apriyadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah dengan menjadikan momentum Hari Raya tahun ini untuk semakin peduli terhadap sesama, saling berbagi, dan mempererat rasa kekeluargaan. Apriyadi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini masih terjalin keharmonisan dalam kehidupan beragama. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan halal bihalal dan open house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PJ Bupati Musi Banyuasin beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Mudah-mudahan di Hari Raya tahun ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa karena kita masih dalam keadaan wabah pandemi Covid agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksin booster untuk menjaga dan melindungi diri kita semua, terutama melindungi kabupaten yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman pendopoan Gria Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil. Pentingnya pola asuh anak, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin gelar dialog parenting. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan pertemuan rutin bulanan. Dalam kesempatan kali ini, DWP Dinas Kominfo, Perkebunan, dan DPPA sebagai panitia pelaksana kegiatan mengisi kegiatan pertemuan rutin dengan dialog parenting yang bertajuk Pola Asuh Anak dan Kemitraan Gender dalam Keluarga. Acara berlangsung di Gedung Dharma Wanita Sekayu, Selasa 12 Juli 2022. PJ Ketua DWP Kabupaten Muba, Indah Musni Wijaya mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana pertemuan rutin DWP Kabupaten Muba, sehingga pertemuan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan diisi dengan kegiatan dialog parenting yang tentunya sangat penting bagi ibu-ibu DWP untuk menambah ilmu pengetahuan. Menurut laporan Ketua DWP Dinas Perkebunan Kabupaten Muba, Yuli Astibir mengungkapkan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu sebagai orang tua tentang pola asuh dalam keluarga. Adapun peserta berjumlah 300 orang yang terdiri dari ketua dan anggota DWP di setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Muba. Dari Gedung Dharma Wanita Sekayu, Muba TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama TNI garap lahan nganggur untuk penanaman jagung. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sangat mendorong pemanfaatan lahan kosong yang ada di wilayah Muba. Seperti halnya kali ini, Pemkab Muba meluncing program penanaman jagung di lahan kosong dalam rangka serbuan teritorial Kodim 0401 Musi Banyuasin tahun 2022.
Dalam sambutannya, PJ Bupati Muba melalui PJ Sekretaris Daerah Muba, Musni Wijaya mengatakan, kegiatan penanaman jagung di lahan kosong dalam rangka serbuan teritorial Kodim 0801 Muba tahun 2022 ini merupakan program Kasat, bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Muba melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Jadi tadi sudah sampaikan Pak Dandim bahwa acara hari ini bersamaan serentak yang dipusatkan di OKI untuk tingkat Korem. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini karena memang banyak sekali sebenarnya lahan tidur di Kabupaten Musi Banyuasin, bukan hanya di Kabupaten Musi Banyuasin, di seluruh wilayah Indonesia ini yang kondisinya saat ini memang ya perlu kita gerakkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk memajukan perekonomian para petani. Sementara Dandim 0801 Muba, Letkol Dede Sederajat menyampaikan, seperti yang diketahui, pangan merupakan komoditas penting dan strategis. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dari Taman Pangan TPHP Muba, Muba TV melaporkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin berkurban 1 ekor sapi dalam perayaan Hari Raya Idul Adha. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin berkurban 1 ekor sapi dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriah, berlangsung di halaman kantor Dinkominfo Muba, Selasa 12 Juli 2022. Penyembelihan sapi ini disaksikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muba Heriandi Sinulingga, Sekretaris Dinkominfo Nur Zarawati, dan para kabid serta pegawai dan tenaga kontrak di lingkungan Dinkominfo Muba. Daging kurban ini sendiri selain dibagikan kepada yang berkurban juga akan dibagikan untuk seluruh staf tenaga kontrak di lingkungan Dinas Kominfo. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinkominfo Muba Heriandi Sinulingga mengatakan bahwa segenap jajaran pegawai Dinas Kominfo sangat bersyukur masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkurban pada tahun ini. Sementara Sekretaris Dinkominfo Nur Zarawati menyampaikan momentum Idul Adha ini menjadi bagian penting karena banyak makna yang bisa didapat, terutama bagi keluarga besar Dinkominfo Muba. Pada hari ini Dinkominfo memotong hewan korban dari Dinkominfo. Jadi Dinkominfo alhamdulillah tahun ini ada 2 sapi. Satu itu diserahkan ke Pemda bagian Kesra untuk dipotong kemarin sudah di Duriga Idul Adha, dan hari ini alhamdulillah kita potong 1 sapi lagi untuk di kantor Dinkominfo. Alhamdulillah, mudah-mudahan kurban ini dapat membawa barokah, memberi keberkahan atas rezeki kita, dan lebih memaknai arti pengorbanan dan keikhlasan serta menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari halaman Dinkominfo Muba, Muba TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin minta Bank Sumsel Babel tambah kantor kas di Muba. Kesepakatan kepada kawan pejabat Bupati Musi Banyuasin dan juga hadir bersama kita sendiri langsung Bapak Direktur Utama Bank Sumsel Babel. Sebagai pemegang saham Bank Sumsel Babel terbesar nomor 2 setelah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemkab Muba mendesak BSB meningkatkan performa pelayanan terhadap masyarakat di Bumi Serasan Sekate. Dalam kesempatan menerima Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Ahmad Samsudin, Rabu 13 Juli 2022 di Guest House Gria Bumi Serasan Sekate, PJ Bupati Apriyadi meminta agar pelayanan BSB di Muba terutama terkait keberadaan kantor kas ditambah. Apalagi di kawasan pedesaan sering mendapatkan keluhan masyarakat harus jauh untuk mendapatkan akses pelayanan BSB tersebut. Apriyadi juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Muba akan memaksimalkan kerjasama perbankan dengan BSB utamanya dalam kaitan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Plaka Tinggi dan Lalan. Sementara, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Ahmad Samsudin mengatakan, saat ini BSB telah memiliki program BSB Lur atau Agen Laku Pandai Bank Sumsel Babel, dan program ini akan diperbanyak di Muba untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat terutama di kawasan pelosok. Dari Guest House Gria Bumi Serasan Sekate, Muba TV melaporkan.
Ini karena gedung agak berat ya? Berat, hanya bawa gedung. Di sini Pak. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang kunjungan kerja ke Kabupaten Musi Banyuasin. Sejumlah hakim tinggi dan jajaran Pengadilan Tinggi Palembang yang dikomandoi Kepala Pengadilan Tinggi Palembang Dr. Muhammad Eka Kartika, Kamis 14 Juli 2022, menyambangi rumah dinas Bupati Muba. Kedatangan para hakim tinggi didampingi pengurus Dharma Yukti Karini Sumatera Selatan serta jajaran Pengadilan Negeri Sekayu. Kepala Pengadilan Tinggi Palembang, Dr. Muhammad Eka mengatakan, kedatangan ini bentuk euforia sukacita karena PN Sekayu resmi naik kelas menjadi kelas 1B yang disematkan langsung Mahkamah Agung. Perjuangan naik kelas PN Sekayu tentu tidak mudah. Perjuangan dimulai sejak tahun 2013 lalu dengan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di Musi Banyuasin. Ketua PN Sekayu, Kristo menceritakan, Pengadilan Negeri Sekayu naik kelas dari yang sebelumnya 2B menjadi 1B berdasarkan surat keputusan penetapan peningkatan kelas yang diserahkan langsung Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial pada 4 Juli lalu. Kenaikan kelas ini berkaitan dengan jumlah karakteristik perkara yang beragam, kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai, dan tingkat kepuasan masyarakat. Sementara PJ Bupati Muba Apriyadi mengucapkan selamat kepada PN Sekayu yang telah naik kelas menjadi 1B, dan ini menjadi berkah bagi masyarakat Muba, khususnya PN Sekayu karena capaian yang penuh perjuangan. Dari Sekayu, Muba TV melaporkan. Kabupaten Musi Banyuasin segera kick-off aplikasi Sri Kandi dan tanda tangan elektronik. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah komando penjabat Bupati Apriyadi terus melakukan terobosan dan berinovasi guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, dalam waktu dekat, Pemkab Muba melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika bakal luncurkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, serta penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat di lingkungan Pemkab Muba. Aplikasi ini merupakan aplikasi perdana di Sumatera Selatan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Heriani Sinulingga mengatakan, aplikasi Sri Kandi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bisa mengontrol semua kinerja lembaga pemerintah. Hal ini disampaikan pada rapat persiapan launching aplikasi Sri Kandi serta tanda tangan elektronik di ruang rapat Randik Kamis 14 Juli 2022. Setelah mengadakan rapat koordinasi tindak lanjut dari persiapan launching aplikasi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muba dan Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar serah terima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi, serta penggunaan tanda tangan elektronik ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima, yang berlangsung di virtual room kantor Dinkominfo Muba. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muba, Sunario, menyampaikan bahwa pada Kamis 21 Juli 2022 bertempat di Auditorium Pemkab Muba akan dilaksanakan sosialisasi aplikasi Sri Kandi dan penggunaan tanda tangan elektronik dengan peserta 120 orang dari seluruh OPD. Dari virtual room kantor Dinkominfo Muba, Muba TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan YouTube Muba TV dan channel Muba TV frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.